tiadakan program SEM ya, komunitas belajar atau KOMBEL yang dilaksanakan di kelas 12 IPA 2 SMA Nur Rahman. Kami mewakili kepala sekolah dan juga mungkin yayasan mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan kebaikan dan keberkahan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Pangkul Prakono, MPD yang sudah menyatakan sambutannya untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Selanjutnya adalah pemaparan program Kelompok Belajar Sekolah oleh Bapak Siswadoyo kepada Bapak Sis. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mendatangi atau berkumpul di ruangan ini untuk melakukan koordinasi atau sosialisasi terkait program Saatnya jam program dimulai. Ya, sebelumnya saya terima kasih untuk para sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan pagi atau siang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan program yang akan saya lakukan di sekolah ini, ya, yang berjudul program aktivitas SEM bola voli. Sebelum masuk ke dalamnya, sedikit saya sampaikan bahwa SEM itu adalah Sport Education Model. Dari tujuannya nanti akan saya jelaskan dari 1-2. Ya, jadi latar belakang dari pelaksanaan program ini adalah, yang pertama adalah mendorong partisipasi siswa dengan melakukan pemerintahan kepada peserta didik untuk menemukan dan memilih bentuk permainan peran dan juga menyuarakan ide dan memiliki tanggung jawab atas kelompoknya. Maksudnya di sini adalah siswa diberikan kesempatan untuk memilih sesuai dengan kesukaannya. Contoh kalau di SEM nanti bola voli, jadi nanti silakan kamu sesuai background kamu. Kalau suka main berarti main, kalau kamu suka menjadi seorang pelatih berarti nanti kamu belajar menjadi pelatih, bagaimana mengatur teman-temannya dan sebagainya. Yang kedua, konteks program SEM memberikan pengalaman belajar yang lengkap dalam kehidupan nyata di bidang olahraga sesuai dengan kemampuannya yang bisa berperan aktif dalam kegiatan SEM yang seperti jadi pemain, penonton, official, jurnalis dan sebagainya. Jadi tujuan dari SEM ini merujuknya adalah kalian bisa memberikan kontribusi pada saat kegiatan SEM ini, dan nantinya pastinya akan berguna untuk di kehidupan kalian di masyarakat. Yang kedua, SEM sebagai ajang mempelajari keterampilan, taktik, strategi, peraturan, tata pertandingan, bereksplorasi sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang ketiga, saya memberikan suara pilihan kepada kepemilikan dan memberdayakan. Maksudnya kalian bisa memberikan ide, ya, dan juga kontribusi yang lebih pada kegiatan ini, tapi dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, sekolah memiliki aset sarana dan prasarana yang kita miliki yang bisa gunakan untuk kegiatan SEM ini. Jadi kenapa saya pilih SEM bola voli? Kenapa? Memang karena di sekolah kita itu fasilitasnya alhamdulillah lengkap, dari lapangan bola voli, bolanya ataupun sarana-sarana yang lain itu lengkap. Makanya saya ambil cabang bola voli. Yang kelima, memberikan pengalaman yang suatu saat nanti bisa diterapkan di lingkungan rumahnya untuk mengadakan kegiatan. Jadi dengan begini, ya, kalian di sekolah ini kalian belajar untuk nanti diterapkan di rumahnya masing-masing. Ya, mungkin kalian aktif di pemuda, ya, Karang Taruna, ataupun mungkin kalian jadi suatu saat nanti jadi perangkat desa ataupun lurah, camat dan sebagainya. Ini bisa kamu tularkan di lingkungan kalian. Yang ketiga, yang keenam, survei
survei menunjukkan minat yang sangat tinggi tetapi partisipasi peserta didik masih rendah. Pemetaan aset menunjukkan potensi besar dalam memanfaatkan fasilitas yang ada untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Jadi kalau Bapak perhatikan ya, di sekolah kita itu banyak yang suka dengan pertandingan, dengan permainan bola voli. Cuman ajangnya yang mungkin belum sering ada, terutama di sekolah kita ataupun di Kota Depok. Jadi lomba-lomba pertandingan bola voli itu sangat minim. Makanya saya adakan ini supaya semangat ataupun keinginan kalian untuk belajar tentang bola voli itu lebih meningkat. Lanjut ke slide berikutnya. Tujuan program. Ya, jadi ada dua, yaitu visi guru PJOK dan juga tujuan. Yang pertama adalah mewujudkan pembelajaran PJOK yang inklusif dan berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan suara pilihan serta kepemilikan peserta didik. Yang tujuannya adalah melatih kebugaran dan mental peserta didik secara berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan kesempatan belajar yang aktif dan berpusat pada peserta didik, mengembangkan bakat dan prestasi. Yang ketiga, membentuk kepedulian dan peran aktif siswa dalam menyelenggarakan event yang bermakna bagi peserta didik untuk ajang penyaluran bakat dan kreativitas peserta didik. Jadi goal dari acara ini adalah, SEM ini adalah ini. Jadi intinya adalah kalian bisa memberikan kontribusi ya di acara ini dengan acuannya adalah tujuannya seperti ini ya. Jadi kalian bisa berpartisipasi aktif untuk kegiatan SEM itu. Lanjut ke slide berikutnya. Capaian, langkah, dan hasil program. Yang pertama adalah meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan. Yang pertama, langkah aksi ya. Jadi melibatkan peserta didik dalam pemilihan kelompok dan jenis permainan dan peran siswa di kegiatan SEM. Ini maksudnya kalian dalam satu kelas itu contoh mau mengirimkan dua tim. Nah, dua tim itu kan kalau kelas kalian kan banyak ya. Jadi tidak hanya cuma pemainnya saja, tapi kalian nanti ada yang jadi manajer, ada yang jadi petugas kesehatan, ya, ada yang jualan. Ya kalau nanti dihubungkan dengan mata pelajaran PKWU, ada usaha itu berjualan, terus ada yang supporternya, ya banyak sekali. Ya, makanya di sini kalian pada saat pemilihan kelompok harus sesuai dengan kemauan kalian, bisa kontribusi kalian itu apa gitu. Terus berikutnya, ketercapaian peningkatan partisipasi peserta didik, pemahaman peraturan taktik dan sebenarnya. Jadi dengan adanya SEM ini kamu jadi belajar bahwa taktik strategi untuk memenangkan pertandingan itu bagaimana. Nah kan yang seharusnya kan seringnya kan kalau kamu bertanding kan yang ngatur pelatihnya ataupun gurunya, tapi dengan acara SEM ini teman kalian yang memaksimalkan itu sebagai pemimpin kalian, sebagai official kalian, sebagai manajer kalian gitu. Lanjut berikutnya, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan permainan bola voli. Ini pasti ya. Jadi tujuan kita adalah mengembangkan permainan bola voli. Langkah aksinya mencari sumber dan latihan permainan bola voli yang telah dipilih. Jadi sebelum hari H, otomatis kalian akan menyiapkan strategi pemain dan sebagainya untuk menghadapi puncak pertandingannya. Ya. Yang berikutnya, indikator pencapaiannya adalah menyukseskan penyelenggaraan event bola voli secara offline yang ditayangkan secara online di channel YouTube sekolah. Nah ini yang goal yang kedua adalah kalian berpartisipasinya tidak hanya pada pemain, tapi nanti ada yang menjadi pengamat, yang menjadi jurnalistik, yang nanti kamu bisa live streaming di situ dan bisa meromosikan lah sekolah kita itu ternyata bola volinya jalan misalnya gitu, ada pertandingan dan sebagainya. Yang ketiga, memupuk sportivitas dan tanggung jawab. Ini sudah pasti ya. Jadi di suatu pertandingan apapun ya yang diharapkan adalah sportivitas ya, dan juga tanggung jawab. Sportivitas intinya apa? Kalian menang, kalah tidak sombong, menang tidak sombong, tapi kalah tidak berkecil hati. Yang berikutnya, langkah aksinya adalah melibatkan guru yang lain dan komunitas ekskul fotografi untuk membantu dalam penyelenggaraan. Nah, di sini ada beberapa dari kalian yang saya ajak dari ekskul fotografi supaya apa? Bisa membimbing per kelasnya nanti. Jadi nanti
yang ekskul fotografi itu nanti memberikan masukan-masukan pada masing-masing tim, masing-masing kelas untuk agenda untuk membuat laporan di kegiatan ini. Yang berikutnya adalah langkah pembahasan dilakukan pada saat technical meeting, latihan pengelolaan museum. Nah ini udah pasti ya, sebelum ada pertandingan pastinya apa? Disiapkan technical meeting untuk menyiapkan ataupun memberikan informasi terkait peraturan, alurnya bagaimana, ya. Itu nanti disampaikan di saat technical meeting. Nah ini juga sama, technical meeting nanti juga yang berperan adalah semua siswa dari perwakilan masing-masing kelas. Jadi seperti kalian kalau waktu melakukan pas meeting, kalian kan yang membuat dan juga melaksanakan. Cuma di kelas meeting kan belum seluas ini ya. Nah ini harapannya adalah cakupan belajarnya lebih luas. Cakupannya lebih luas. Berikutnya menganalisis pertandingan dan penyelenggaraan pertandingan dengan pemilihan peran kita berkolaborasi untuk kesuksesan acara ini. Maksudnya berperan adalah yang seperti saya tadi. Jadi kalian saling melengkapi. Ya, seperti tadi ada yang jadi pelatih, ada yang istilahnya menyiapkan minumnya, ya, kesehatan P3K-nya dan sebagainya. Lanjut ke slide berikutnya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini adalah inti dari siapa saja yang akan berkontribusi di kegiatan ini. Yang pertama adalah di sini kokurikuler pada kegiatan SEM tema bangun jiwa dan raganya. Kokurikuler seperti yang kalian ketahui adalah kita ketahui ya, Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran yang masih di ranah kegiatan pembelajar, ya, bukan di luar. Kalau di ekskul kan di sore hari, berarti udah di luar. Tapi kalau yang ini karena kegiatannya di pagi sampai sore, berarti masih ke kokurikuler. Murid terlibat, seluruh murid kelas 10, 11, 12. Nah ini semuanya akan terlibat ya, baik nanti jadi pemain ataupun sesuai dengan yang tadi, pilihannya tadi. Waktu pelaksanaan ya. Waktu pelaksanaan untuk memperingati hari PGRI di tanggal 24 sampai 25 November. Nah, ini masih ada waktu, makanya nanti setelah ini setiap tim akan menyiapkan pemainnya, ya kan, bagaimana latihannya dan sebagainya. Di hari H tanggal 24 sampai tanggal 25 kalian akan melakukan kegiatan pertandingannya. Yang berikutnya penanggung jawab adalah kepala sekolah. Ya pasti ya, karena kegiatan ini dinaungi oleh sekolah, makanya kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang berikutnya ada koordinator SEM, yaitu saya sendiri dan juga ada guru TIK, Bahasa Indonesia, PKWU, Ekskul Fotografi. Nah ini sedikit saya jelaskan. Untuk koordinator ini adalah Bapak Ibu guru yang mapel bahasa Indonesia, berarti nanti berhubungan dengan siswa-siswi kalau mau ada yang mau ditanyakan. Jadi guru sebagai fasilitator saja. Jadi mereka anak-anak yang membuat laporan atau ada apa-apa kurang paham bisa berkomunikasi dengan guru bahasa Indonesia. Atau mungkin di mapel TIK ya. Contoh guru TIK-nya memberikan masukan terkait jurnalistiknya bagaimana. Nanti kalau dari masing-masing siswa ada yang mau ditanyakan, boleh menuju ke guru TIK. Jadi karena nanti goalnya yang ketiga adalah semua akan membuat laporan per kelasnya. Jadi hal ini perlu disiapkan. Terus ekskul fotografi. Nah ini juga sama sebagai rekan sejawat teman kalian ya. Jadi di siswa-siswi nanti akan membantu pada saat mungkin penyusunan videonya ataupun slide-slide-nya dan sebagainya. Itu adalah berhubungan dengan ekskul fotografi. Nah berikutnya adalah mitra KBS yang terlibat ya, dan penanggung jawabnya. Nah ini sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Oke, lanjut berikutnya ke slide berikutnya. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Ya, ini adalah yang pertama adalah sekolah memiliki komite, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasinya akademik yang dia punya. Terutama guru yang mapelnya akan menjadi pengawas dan juga fasilitator kepada siswa yang melakukan kegiatan ini. Jadi di sekolah kita itu semua guru-gurunya alhamdulillah sesuai dengan pelajarannya atau kualifikasinya. Ya. Terus beberapa guru yang ditunjuk di sini terlibat di Kombel ini
berupaya untuk memaksimalkan kegiatan ini supaya kegiatan SEM ini berjalan dengan baik, ya, membantu anak-anak siswa kita, ya, untuk proses SEM ini dari tugas-tugas yang akan diberikan bisa dijalankan dengan baik oleh siswa karena ada dukungan dari Bapak Ibu mapel yang terlibat di sini. Berikutnya adalah sekolah memiliki aset fisik, lapangan bola voli dan tanah kosong yang bisa digunakan untuk penambahan lapangan untuk menunjang kegiatan SEM. Nah, karena kita alhamdulillah lapangan banyak, tapi yang lapangan resminya cuma 1 dan kita pesertanya ada 12 kelas, jadi makanya nanti dari tim panitia, ya, dari siswa-siswi akan menyiapkan yang ditunjuk sebagai panitia akan menyiapkan sarana tambahan, ya, berupa lapangan yang baru. Yang berikutnya adalah kelas 10, 11, 12 memiliki jumlah peserta didik sekitar 300 yang terdiri dari 12 kelas. Nah ini ya, jadi di sini kalian akan menjadi panitia, pemain, official, tim medis, penonton, jurnalistik, berjualan dan lain-lain. Jadi seperti yang saya bilang tadi, goal dari SEM ini adalah melibatkan semua peserta didik. Jadi semua harus ikut berperan. Ya, tidak ada yang nonton, tidak ada yang tidak ada yang diam. Tapi diam itu melakukan aktivitas. Nanti nonton itu tidak hanya sekedar nonton, tapi memang ada posnya di situ. Jadi tidak semuanya nonton. Jadi di situ ada bagian-bagian masing-masing. Berikutnya, sekolah memiliki jaringan internet yang bagus untuk melakukan live streaming pertandingan agar masyarakat luas tahu kalau sekolah kita mengadakan turnamen untuk memperingati HUT PGRI. Nah, ini ya, jadi kegiatan ini tidak hanya seputar di sekolah ini yang tahu, tapi bisa dilihat oleh masyarakat luas atau mungkin orang tua kalian, ya kan, ataupun mungkin sekolah lain. Oh ternyata kita di sekolah kita, ya, dengan bantuan Bapak Ibu guru, kegiatan SEM bola voli berjalan dengan baik karena terdukung oleh internet yang bagus dan setiap kelas akan live streamingkan pertandingan per kelasnya. Jadi untuk slide berikutnya, Waktunya istirahat. rencana evaluasi, ya, beberapa hal yang harus dievaluasi dalam mengenal dan mempelajari SEM permainan bola voli antara lain. Nah, yang pertama, umpan balik dari peserta didik dalam mencapai elemen SEM. Penggunaan Google Form sebagai wujud refleksi pelaksanaan kegiatan peserta didik. Jadi setelah kegiatan ini, ya, nanti akan ada refleksi, ya, refleksi dan juga hal-hal mungkin yang harus kedepannya perlu dibenahi. Nanti akan disiapkan Google Form dari panitia, ya, dari kalian juga karena SEM adalah yang terlibat adalah kalian semuanya. Jadi guru hanya mendampingi saja. Jadi kalian membuat kepanitiaan itu ada yang bertugas membuat ini. Ya. Makanya dari perwakilan kelas-kelas ini akan saya kumpulkan di sini tuh supaya apa? Alur dari kegiatan SEM ini kalian paham dan nanti bisa disebarluaskan di kelasnya masing-masing. Berikutnya, asesmen oleh tim SEM berdasarkan juklak pelaksanaan SEM dan evaluasi kerja tim. Nah ini juga akan menjadikan evaluasi kita yang mungkin harus disiapkan. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran SEM. Tujuan berkesinambungan dalam pembelajaran PJOK yang diakhiri pengumpulan proyek berbentuk link YouTube serta laporan dan ditampilkan dalam gelar karya bertajuk Festival Olahraga Bangun Jiwa dan Raganya. Nah ini goal yang keempat. Jadi hasil dari kegiatan SEM ini, ya, kalian harus setiap kelas mempunyai hasil rekaman, ya, yang nanti link YouTube-nya bisa dipilih yang nanti akan ditampilkan di channel sekolah yang terbaik dan akan mendapatkan apresiasi dari sekolah. Terus akan ditampilkan juga di gelaran karya bertajuk Festival Olahraga. Nah ini kalau di kurikulum Merdeka ada namanya P5. Nah ini nanti hasil karya kalian akan ditampilkan ataupun diinikan di situ. Berikutnya adalah asesmen pembelajaran dapat diwujudkan pada asesmen formatif dan sumatif dalam pembelajaran PJOK. Nah ini juga nanti akan masuk di penilaian di pelajaran PJOK.
Berikutnya, slide berikutnya. Pemecahan masalah dan tantangan yang mungkin muncul. Nah ini, setiap kegiatan pastinya ada kekurangan dan juga kemungkinan terjadi di situ. Nah, bayangan saya adalah yang pertama adalah pengelolaan waktu. Nah, dalam suatu pertandingan atau event, ya pengelolaan waktu sangat penting karena dalam pertandingan SEM ini kan ada 12 kelas. 12 kelas, kalau setiap kelasnya ada 2 tim, otomatis membutuhkan waktu. Nah, makanya disitulah kalian peran dari siswa untuk membuat rancangan waktu yang kira-kira bisa pas di 2 hari itu selesai. Ya. Bagaimana nanti bisa diobrolkan lagi di tem intinya dari pelaksanaan ini. Berikutnya adalah faktor alam. Nah ini juga sama. Faktor alam juga sangat berpengaruh karena apa? Kita sementara masih belum punya aula yang bisa buat berolahraga, jadi cuma lapangan outdoor. Makanya kita juga nanti mempersiapkan bagaimana alternatif kedua kalau namanya hujan dan sebagainya. Kita akan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar yang mungkin punya persewaan lapangan bola voli indoor. Nah berikutnya adalah manajemen tim. Nah ini juga manajemen tim terjadi perbedaan kemampuan dan kekompakan tim. Nah ini kembali lagi ke setiap tim ya. Jadi kalau tim kalian kurang maksimal, jadi otomatis akan berpengaruh kepada hasilnya. Jadi kekompakannya masih kurang ya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah cedera pada saat pelaksanaan. Nah ini yang harus diantisipasi. Jadi pada saat nanti pelaksanaan pasti ada hal yang terjadi pada atlet ataupun pemain yang cedera. Makanya ada tim kesehatan dan juga tim medis yang akan menyiapkan alat-alat ini. Berikutnya adalah slide berikutnya. Ya, jadi terima kasih. Berarti sosialisasi rencana tindak lanjut terkait pembelajaran SEM di hari ini ya sudah saya sampaikan dengan sepenuhnya. Semoga pemaparan dari saya bisa dipahami oleh Bapak Ibu guru ataupun siswa-siswi yang nanti akan terlibat di kepanitiaan. Sebelum saya tutup, mungkin setelah ini Bapak Ibu guru boleh menanyakan terkait apa yang akan saya sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi, yang mungkin belum jelas ataupun mungkin masukan ya, masukan supaya kegiatan SEM ini berjalan dengan baik. Ya mungkin dari saya, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tis yang sudah menyampaikan pemaparannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya di silakan. Dari paparan tadi sudah disampaikan dan juga mau tanya Pak, untuk peran anak-anak ini bersosialisasi pada program ini itu apa dan Siap, terima kasih Ibu. Jadi saya ulang kembali ya. Jadi anak-anak di sini saya ambil dari beberapa komunitas. Yang pertama ada komunitas bola voli, yang kedua adalah ekskul fotografi, dan juga beberapa siswa yang mempunyai kemampuan manajerial yang bagus. Makanya di sini nanti akan menjadi istilahnya pemelopor di kelasnya masing-masing. Ya. Makanya karena orientasi kita adalah SEM, dari anak juga untuk anak juga. Jadi semuanya itu sebenarnya dari penyelenggaraan ataupun pada waktu berjalan sampai selesai itu semuanya yang nyiapin anak-anak. Kita guru sebagai fasilitator saja. Jadi anak yang menentukan timnya siapa, ya kan, nanti modelnya mau pertandingannya sistem gugur atau istilahnya mau kompetisi, itu dikembalikan kepada siswa-siswi kita. Makanya di sini saya kumpulkan supaya apa? Satu persepsi, satu pemahaman yang sama ya, bahwa SEM adalah sport education model dari anak untuk anak juga ya. Kalau yang kelas meeting kan ya program dari sekolah sama juga dilaksanakan oleh siswa juga ya. Tapi lebih detail adalah di SEM ini ya. Semuanya terlibat di situ ya. Kalau yang di kelas meeting kan nggak ada pos namanya penonton, nggak ada pos namanya yang berjualan. Nah ini harapannya adalah
SEM ini semuanya terlibat, Ya, itu mungkin pemaparan dari saya. Mungkin ada masukan ya dari Bapak Ibu guru, dipersilakan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kalau yang penting tinggal pulang sekolah intinya. Ya, mudah-mudahan program ini bisa jalan. Cuma tadi kan ini benar-benar mau dilaksanakan. Ya, insya Allah kalau mau dilaksanakan, kita laksanakan karena memang program kita Bu. Jadi ya, kelanjutan tadi disampaikan sudah mau kelanjutan. Nah, tadi disebutkan misalnya di hari Kuliah. Ya, sebenarnya ini mungkin kayak Pak Siswan tadi P5. Jadi kalau bisa mungkin ada bedanya sama classmate. Kalau classmate apa namanya dari program sekolah, kalau ini kayak dari program komunitas ya, komunitas poli yang mereka kalau apa namanya diketahui oleh khalayak umum ya, kalau bisa tadi sampai ke orang tua, sampai ada media sosialnya, ada rangka untuk memperkenalkan pola poli itu sendiri. Nah, yang menjadi ya kita baru coba ya. Intinya di sini kami sebagai ya yang berkesempatan mendapatkan ilmu ini yang cukup mendukung. Ya, tapi tinggal apakah satu sama lain itu bisa saling bisa berkoordinasi. Jadi kayaknya harus banyak guru yang terlibat. Makanya kalau bagus tadi pasnya jangan pas hari PGRI. Yang bagusnya di acara classmate juga. Classmate itu tapi memang kayak apa namanya? Kayak kalau bisa istilahnya kalau oleh olimpiade poli tingkat sekolah lah. Jadi itu kalau classmate kan banyak pertandingan. Kalau ini kayak SMP kemarin lah. Kayak SMP kemarin kan futsal. Ya kan, nah kalau kita bagusnya ya karena memang pastinya mungkin dari poli, ya bagus juga itu untuk kedepannya dari program sekolah yang dikelola oleh anak-anak, kita sebagai mentoring atau sebagai fasilitator guru yang menjadi program tahunan sekolah, bisa kayak sekolah yang lain, sekolah lain kayak SMA 5 itu ada programnya apa, SMA yang lain juga ada programnya sendiri, jadi khusus kita khusus ya poli, karena memang saya rasa poli itu nggak banyak minat. Bidang futsal ya, nggak begitu banyak minat futsal. Kalau futsal asal tendang aja masuk bola ya, kejar bola aja udah kelihatan main ya. Cuma kalau poli harus ada ya, memang harus latihan yang maksimal. Jadi itu aja mungkin saran ataupun masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Bu Desma terkait kegiatan SEM yang akan kita lakukan di sekolah kita. Ya, semoga yang tadi jadi harapan Bapak Ibu guru bisa kita laksanakan dengan baik. Terus anak-anak mendapatkan hal positif yang banyak dari kegiatan ini, karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, SEM ini sangat luar biasa menurut saya, karena anak-anak diberi kesempatan untuk mengeluarkan istilahnya idenya ya, langsung dia berperan aktif ya kan, terus bertanggung jawab juga gitu, karena apa yang dia idekan ya dia harus tanggung jawab gitu. Dia harus tahu bagaimana solusinya kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagainya. Makanya SEM ini menurut saya ya memang lumayan bagus, jadi nanti supaya kedepannya bisa diprogramkan yang mungkin eventnya lebih besar lagi, ataupun mungkin persiapannya juga lebih matang lagi, karena memang kebetulan ini waktunya terlalu singkat. Tapi ya insya Allah dari kerjasama dari tim tadi yang saya tunjuk di sini kayak ekskul volley dan juga yang lain, itu nanti bisa membuat teman-teman perkelasnya itu akan lebih solid, lebih kompak untuk mengikuti kegiatan SEM ini. Ya mungkin itu dulu dari pemaparan saya. Saya kembalikan